Jadi TTU ini adalah rumah kita bersama. Makanya spirit saya selalu di mana-mana, together we can, together we rise. Bersama kita bisa, bersama kita bangkit. Kalau kita bersama, maka semua masalah bisa kita selesaikan. Sehingga membuat TTU juga bisa bangkit dan sejajar dengan daerah-daerah lain. Kita berharap masyarakat kita jangan dikotak-kotakan, masyarakat kita diberikan ruang secara bebas untuk mengekspresikan kebebasan mereka dengan memilih wakil-wakil rakyat mereka secara bebas dan bertanggung jawab. Ibaratnya begini, masyarakat kita suka lagunya Amnana. Jangan kita paksa mereka untuk menyanyi lagu dangdut. Jadi biarlah masyarakat senang lagu Amnana, biarlah mereka mengekspresikan lagu Amnana dengan ekspresi bebas mereka. Halo, selamat datang di channel WF Official dalam program podcast Bedah Isi Kepala Caleg. Hari ini telah hadir bersama dengan saya, seorang politisi, seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi kesempatan ini merupakan salah satu kebanggaan tersendiri buat kami, saya dan teman-teman. Selamat datang, sudah hadir di podcast Bedah Isi Kepala Caleg. Untuk waktu selengkapnya kita memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan gagasan politiknya dan memperkenalkan diri. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih sudah mengundang saya di channel WF Official dalam tema Bedah Isi Kepala Caleg. Baik. Saya Christophorus Evi, Ketua DPD Partai Golkar TTU periode 2020-2025. Dan untuk pemilu 14 Februari 2024 ini, saya maju dari daerah pemilihan TTU 5 yang meliputi Kecamatan Memafa Barat, Kecamatan Mutis, Memafa Tengah, Musi, Memuti, dan Memuti Timur. Kira-kira itu perkenalan singkat saya. Berarti abang dari Mutis, lahir di Mutis? Ya, saya orang Mutis. Saya lahir di Mutis, besarnya di Oil Bonak, di Bikomi Tengah, selesai di Timor Leste, Kupang, dan kembali lagi ke TTU. Jadi saya aslinya dari Kecamatan Mutis. Jadi di Kecamatan Mutis itu ada 4 desa. Ya. Mama saya orang Tasinifu, bapak saya orang Naikake, orang Mibais. Jadi 4 desa di Mutis itu daerah asal saya. Untuk mendalami tema kita, saya meminta narasumber untuk bisa menyampaikan motivasi apa sih yang membuat Anda untuk bergabung di dunia politik. Baik, jadi kalau ditanya motivasi, sebenarnya politik itu bagi saya bukan sekedar motivasi, tapi politik itu sudah bagian dari hidup saya. Politik itu hobi, politik itu passion, panggilan hidup. Karena sejak muda kita sudah tergerak atau bergerak dalam kerja-kerja advokasi terhadap masyarakat, masalah ketidakadilan, masalah ketimpangan dan lain-lain. Sejak masih mahasiswa kita sudah bergerak di situ, sehingga itulah yang menjadi pemicu semangat saya untuk menjadikan dunia politik sebagai panggilan hidup. Dunia politik adalah hobi, dunia politik adalah passion, karena saya ingin selalu bersama-sama dengan masyarakat dan rakyat. Jadi politik itu adalah panggilan. Oke. Politik adalah panggilan. Salah satu fungsi dari seorang legislator adalah menyampaikan aspirasi masyarakat di Dapil 5. Lalu kemudian apa yang mau disuarakan ketika katakan Anda sudah terpilih menjadi wakil rakyat dari Dapil 5? Ya, baik. Jadi
tugas pokok anggota DPR adalah bicara. Jadi kita di Indonesia itu kan kita kenal dengan yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu di DPR RI, provinsi maupun DPR kabupaten. Tetapi di Eropa dan negara-negara berkembang dan negara maju lainnya mereka menyebutnya sebagai parlemen. Parlemen sendiri itu kan dia berasal dari bahasa Perancis yang artinya yang berasal dari kata parler yang artinya bicara. Jadi tugas DPR adalah bicara, bicara, dan bicara. Bicara tentang apa? Bicara tentang apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi terkait dengan masyarakat, tugas DPR untuk membicarakan itu. Membicarakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di DPR tadi. Ada 3 fungsi DPR tadi, yaitu fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi atau pembuat aturan. Tentunya kita berbicara sesuai dengan fungsi tadi, tidak boleh keluar dari fungsi tadi. Pengawasan itu yang mengawasi kinerja pemerintah. Karena pemerintah dan DPR itu kan sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang ada di daerah sesuai dengan undang-undang. Jadi begitu juga kita membuat peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan masyarakat. Begitu juga kita melakukan fungsi anggaran. Anggaran itu instrumennya adalah APBD. APBD itu adalah sarana untuk bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, tugas pokok DPR itu di situ sesuai Undang-Undang 3. Tetapi yang menjadi substansi menjadi anggota DPR itu tugasnya adalah bicara. Jadi DPR itu memang dibiayai, difasilitasi oleh negara untuk berbicara tentang tugas pokok tadi sesuai undang-undang. Jadi kira-kira apa yang kita buat ya tentunya setelah kalau misalnya tanggal 14 Februari mendatang kita dipercaya oleh masyarakat, tentunya kita akan konsen dan kita akan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Dapil yang saya wakili Dapil 5 maupun masyarakat TTU pada umumnya, karena kita adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara. Jadi kita terus akan berupaya untuk mendorong lewat fungsi-fungsi yang ada di DPR untuk segera menyelesaikan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh masyarakat, tentang misalnya pendapatan masyarakat kita yang masih belum tinggi, padahal mayoritas masyarakat kita adalah petani. Tentunya kita mendorong agar sektor-sektor pertanian yang ada di TTU, khususnya di Dapil 5, karena khususnya daerah wilayah Memafa Barat itu kan dulu menjadi dapurnya TTU. Tentunya kita mendorong agar ke depan sektor ini perlu dioptimalkan demi meningkatkan pendapatan petani. Ketika pendapatan petani bertambah, maka pendapatan masyarakat juga turut bertambah. Nah, itu yang akan kita dorong lewat tugas pokok kita tadi. Jadi kita tidak bisa bekerja atau berbicara di luar tugas pokok kita. Nah, tentunya ada hal-hal lain yang perlu kita perjuangkan di luar tugas pokok yang sudah diberikan oleh negara lewat undang-undang terkait tugas pokok tadi. Oke, di sektor pertanian yang sudah disampaikan tadi, mungkin dari sektor lain yang mungkin akan ditingkatkan di Dapil 5. Banyak sektor, tapi kalau di Dapil 5 itu masalah pokok kita adalah pertama, berbicara tentang kemiskinan. Masyarakat kita masih dililit oleh kemiskinan. Sebenarnya masyarakat kita itu tidak miskin-miskin juga, tetapi mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mendorong, membangkitkan semangat masyarakat untuk bisa
bekerja lebih optimal menggunakan pendekatan teknologi. Ya, Karena benar selama sekali. ini kan pola pertanian kita masih sangat tradisional. Ya, Nah, yang perlu didorong lewat DPR agar pemerintah bisa melaksanakan itu yaitu bagaimana modernisasi sistem pertanian, Ya. baik itu lahan pertanian Ya. maupun tentang sumber daya yang mengelola lahan pertanian. Pendekatan menggunakan peralatan modern sudah seharusnya kita gunakan, tetapi tidak mungkin kita gunakan untuk semua wilayah. Ya. Karena kan wilayah topografi kita ini kan ada lahan pertanian yang berada di kemiringan yang sangat ekstrim ya, tentunya tidak bisa menggunakan peralatan-peralatan modern. Tapi itu harus diklasifikasikan secara cermat oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian. Tetapi masalah-masalah pokok yang dihadapi itu adalah pertama, mayoritas masyarakat kita adalah petani, tetapi hasil pertanian tidak memberikan pendapatan yang signifikan sehingga kehidupan mereka dari tahun ke tahun masih tetap bergerak di wilayah yang aman-aman saja. Padahal kalau masyarakat mau maju, ini mereka harus bisa didorong agar pendapatannya ditingkatkan. Nah, tingkatkan lewat sektor apa ya? Sektor pertanian. Nah, itu harus dimodifikasi sistem pertanian kita. Yang kedua itu mungkin juga perlu dilakukan di sana itu pertanian yang berbasis agrowisata. Nah, sektor pertanian dan sektor pariwisata itu menjadi satu kesatuan. Pertanian itu sebagai sumber utama atau sektor utama, leading sektor, sedangkan pariwisata itu penunjang. Nah, itu yang harus didorong di wilayah Dapil 5. Nah, tentunya sektor-sektor lain juga penting, misalnya peternakan. Daerah di Dapil 5 itu kan selalu menjadi penyumbang untuk peternakan, dalam hal ini peternakan sapi. Banyak orang-orang sukses yang bersekolah di daerah Dapil 5 itu karena disekolahkan dengan hasil peternakan, menjual ternak sapi, babi, kambing, dan lain sebagainya. Tetapi lebih dominan itu sapi ya, tentunya pola bagaimana peningkatan hasil peternakan itu harus lebih dioptimalkan lewat dinas peternakan itu. Nah, dinas peternakan itu yang perlu kita dorong untuk lebih optimal. Optimal untuk apa? PPL-nya itu perlu lebih banyak bergerak di masyarakat. Nah, saya sudah berdiskusi dengan beberapa teman PPL baik pertanian maupun peternakan. Ada banyak masalah yang dihadapi. Nah, identifikasi masalah ini yang harus dipetakan secara baik agar pendekatan tentang bagaimana meningkatkan produktivitas ternak, bagaimana supaya kontinuitas bibit ternak itu tetap dipertahankan, tetapi di satu sisi produksi hasil peternakan harus ditingkatkan. Nah, itu harus dijaga keseimbangannya. Nah, teman-teman PPL ini banyak yang menyampaikan aspirasi bahwa jasa atau honor mereka yang masih relatif kecil tidak sebanding dengan kinerja mereka di lapangan karena begitu luasnya desa atau beberapa desa yang harus mereka jangkau, sehingga insentif mereka perlu kita pikirkan untuk ditingkatkan sehingga mereka bisa bekerja dengan serius agar produktivitas hasil peternakan kita bisa bertambah. Begitu juga dengan PPL di pertanian. Jadi masalah kita di Dapil 5 dan TTU pada umumnya untuk pertanian, peternakan, dan perlu kita dorong sektor baru yaitu pariwisata, tetapi yang agrowisata karena dia sejalan kan. Betul. Menarik juga tadi disampaikan bahwa untuk mendorong di pariwisata. Pandangan Anda seperti apa? Karena tempatnya sudah indah, tetapi untuk menarik perhatian mungkin infrastruktur harus diperbaiki. Pandangan Anda seperti apa? Jadi membangun pariwisata itu kan membangun sebuah ekosistem. Pariwisata juga tidak bisa kita bangun atau kita kembangkan secara sektoral. Artinya hanya
pariwisata toh, tetapi itu satu kesatuan ekosistem membangun pariwisata. Jadi tidak sekedar kita bicara tentang destinasi wisatanya, tetapi bagaimana satu kesatuan, misalnya kesiapan masyarakat setempat, infrastruktur yang ke sana. Jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya berterima kasih kepada Bapak Presiden Pak Jokowi karena lewat program Membangun Indonesia dari Pinggir, Sabuk Merah Perbatasan, sehingga sekarang akses kami ke Mutis sudah semakin lebih bagus dan dalam tahap finishing, infrastruktur jalannya, listrik juga sudah, sehingga kalau itu sudah jalan, berarti sektor pariwisatanya secara bertahap harus dikembangkan. Karena di sana ada beberapa objek wisata, destinasi wisata, air terjun Pahkoto di Tasinifu, dan di situ juga ada daerah mulai dari Kobe turun sampai dengan Bukit Cinta sebelum Oil Binose itu kan kalau dikembangkan itu dengan baik itu menjadi sebuah daerah kawasan agrowisata yang sangat menarik karena itu dia seperti di Puncak Bogor. Daerahnya dingin, dengan topografi yang berbukit-bukit berlereng-lereng itu kalau dikembangkan dengan baik maka itu akan menjadi sebuah kawasan wisata yang menarik bukan hanya saja orang TTU tetapi bisa juga orang luar TTU datang. Nah, setelah infrastruktur, harapan kita setelah infrastruktur jalan ini tuntas, Sabuk Merah, Dinas Pariwisata, dan tentunya pemerintah desa lewat dana desa yang ada mengoptimalkan potensi-potensi wisata yang ada. Tinggal kita berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat atau kementerian terkait dengan program-program yang terkait dengan pengembangan destinasi wisata. Apalagi itu kan daerah kawasan perbatasan, perbatasan langsung dengan Timor Leste, itu akan menarik. Nah, saya secara pribadi juga berkeinginan untuk bisa bagaimana membuat kawasan di sekitar daerah Kobe turun sampai itu menjadi sebuah rest area agar orang bisa singgah sekedar minum kopi ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke Amphoang sana atau perjalanan di Mutis. Jadi kita sudah memiliki sebuah plan tentang bagaimana kita mengembangkan pariwisata di Mutis sana. Karena membangun pariwisata ini tidak bisa mengandalkan pemerintah, tetapi semua stakeholder harus ambil bagian untuk mengelola sebuah kawasan supaya kawasan itu menjadi kawasan pariwisata atau menjadi destinasi baru pariwisata. Jadi poinnya adalah pariwisata dikembangkan itu multisektor. Pariwisata itu harus dikembangkan itu tidak hanya sektoral tetapi kita harus bangun ekosistemnya. Ekosistem itu melibatkan berbagai sektor-sektor lain, sektor pertanian, sektor misalnya infrastruktur jalan, misalnya PLN itu kan sudah jalan, sudah jadi, tinggal sektor-sektor yang lain. Jadi itu tinggal kita kolaborasi pemerintah, swasta untuk mengembangkan kawasan itu. Jadi menarik ya destinasi yang disampaikan, kemudian konsep untuk menata destinasi-destinasi wisata yang ada di Mutis. Lalu kemudian endingnya adalah bahwa dengan banyak pengunjung akan berdampak ke peningkatan ekonomi masyarakat di Mutis ya. Oke, mungkin ada konsep dan atau gagasan lain yang belum disampaikan, silahkan. Ya, kalau gagasan lain itu kan begini, membangun TTU itu kan butuh butuh kebersamaan semua pihak. Nah, TTU ini adalah milik kita bersama. Oleh karena itu semua kita wajib untuk berkontribusi terhadap pembangunan di TTU dengan posisi yang kita miliki sekarang. Baik itu misalnya kita di legislatif, di pemerintahan, maupun kita sebagai masyarakat, kita harus ambil peran. Nah, tinggal bagaimana pemerintah berupaya untuk lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat dalam semua sektor pembangunan. Supaya pembangunan itu menjadi milik masyarakat, bukan milik pemerintah. Nah, bagaimana membangun partisipasi? Ini yang butuh komitmen. Jadi political will, political commitment, dan political decision dari pemerintah agar bisa bersama-sama
membangun TTU. Jadi TTU ini adalah rumah kita bersama. Makanya spirit saya selalu di mana-mana, together we can, together we rise. Bersama kita bisa, bersama kita bangkit. Kalau kita bersama, maka semua masalah bisa kita selesaikan. Agar kita bisa bangkit, sehingga membuat TTU juga bisa bangkit dan sejajar dengan daerah-daerah lain. Ya. Nah, tentunya dalam tahun ini, kami yang terjun di dalam dunia politik, kontestasi pemilu yang sisa 13 hari, Ya. kita berharap agar masyarakat kita menyambut pesta ini dengan baik, karena ini pesta. Masyarakat harus riang gembira, penuh sukacita, menyalurkan aspirasi mereka dengan memilih wakil rakyat, baik di DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, bersama DPD dengan baik, dengan menggunakan hati nurani, bebas dari tekanan dan intimidasi, agar demokrasi yang sudah kita bangun di TTU ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan yang sesungguhnya kita berdemokrasi itu kan untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai menjadi DPR hanya sarana, akhirnya tujuannya kabur. DPR ini kan hanya sarana, tujuan kita ke sana. Tujuan itu kesejahteraan rakyat. Nah, kebanyakan kita gontok-gontokan hanya mau menjadi anggota DPR, tetapi akhirnya mengabaikan substansi yang sesungguhnya. Benar sekali. Nah, oleh karena itu, mari dalam momentum pesta demokrasi ini kita gunakan hak pilih kita dengan baik dan bertanggung jawab, karena itu untuk kebaikan dan masa depan TTU 5 tahun ke depan. Masyarakat jangan dipecah belah, agar masyarakat itu bisa lebih dewasa menyambut masa depan TTU yang lebih baik. Tentunya kita berharap kami semua politisi-politisi yang ada, yang ikut kontestasi di Pileg 14 Februari mendatang itu bisa berjiwa besar, menerima apapun hasil yang akan ditentukan oleh masyarakat. Dan kita berharap juga masyarakat tidak boleh tergiur, tidak boleh terpengaruh dengan rayuan lain-lain, karena sesungguhnya itu tidak membuat kita maju, tetapi itu membuat kita hanya berjalan di tempat. TTU adalah milik kita bersama. Oleh karena itu, dalam kebersamaan, mari kita satukan semangat kita, satukan tekad kita, agar kita bisa bangkit bersama, membawa TTU melangkah lebih cepat, membawa TTU bisa melompat lebih cepat, agar bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di NTT yang sudah 1-2 langkah di depan kita. Jadi momentum ini kita gunakan secara baik untuk bisa menentukan langkah TTU ke depan. Oke, terima kasih untuk narasumber yang sudah menyampaikan gagasan politiknya dan konsep besarnya terkait dengan Dapil 5, dan lebih istimewa lagi tadi sudah menyampaikan gagasannya terkait dengan Kabupaten Timur Tengah Utara secara luas. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat di Dapil 5, silahkan. Ya, pesan saya, masyarakat tetap tenang, masyarakat tetap bekerja seperti biasa, beraktivitas, dan masyarakat tetap mewaspadai gerakan-gerakan yang sesungguhnya hanya untuk bergerak mencari suara masyarakat untuk kepentingan pribadi mereka. Kita berharap masyarakat kita jangan dikotak-kotakan, masyarakat kita diberikan ruang secara bebas untuk mengekspresikan kebebasan mereka dengan memilih wakil-wakil rakyat mereka secara bebas dan bertanggung jawab. Ibaratnya begini, masyarakat kita suka lagunya Amnana. Jangan kita paksa mereka untuk menyanyi lagu dangdut. Atau masyarakat kita suka dansa kizomba. Jangan kita paksa mereka dansa wals. Dansa kizomba na minabi, pinonin ana hamakom, pagbigi kizomba sampai pagi. Jadi biarlah masyarakat senang lagu Amnana, biarlah mereka dengan mengekspresikan lagu Amnana dengan ekspresi bebas mereka.
Jadi kita tinggal meyakinkan mereka bahwa ketika saya terpilih, saya akan melaksanakan tugas saya secara baik. Kita tidak perlu memberikan angin surga, janji-janji surga kepada masyarakat. Masyarakat kita semakin hari semakin cerdas, semakin dewasa. Ketika kita terlalu memberikan angin surga, ketika surganya hilang, kita hanya dapat angin. Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman yang realistis tentang bagaimana tugas pokok DPR, apa yang bisa dilakukan oleh DPR. Jangan sampai kita menjanjikan hal-hal yang terlalu muluk-muluk kepada masyarakat. Tapi masyarakat kita saban hari semakin lebih dewasa, sehingga kita yakin bahwa 14 Februari mendatang itu masyarakat kita akan memilih wakil-wakil rakyatnya dengan baik, memilih presiden dan wakil presiden yang bisa membangun Indonesia, dan khususnya memilih anggota DPRD TTU dengan baik dan bertanggung jawab. Itu harapan kita. Oleh karena itu, himbauan tetap beraktivitas seperti biasa. Mari sambut pesta demokrasi ini dengan baik, dengan riang gembira, dengan sukacita. Karena ini pesta harus selalu dijauhkan dari suasana yang penuh kecemasan, mencekam, dan membuat masyarakat tidak bebas untuk menggunakan hak pilih mereka. Kira-kira itu karena hasil akhir itu Tuhan sudah merencanakan. Tuhan sudah tahu siapa yang akan dipercaya untuk duduk di lembaga DPRD Kabupaten TTU 5 tahun mendatang. Jadi sekuat apapun kita berjuang, tapi kalau Tuhan belum berkenan, berarti kita tidak akan berhasil. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, sekuat apapun orang datang menghadang, tetap kita akan melalui badai itu. Jadi percayakanlah itu, mari kita berkompetisi secara sehat, agar rakyat kita bisa menikmati pesta ini dengan baik. Yang mau menyanyi dan bergoyang amnana silahkan, yang mau dansa kisomba silahkan. Jangan dipaksa untuk dangdutan atau wals. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Abang Kristo yang sudah hadir dalam podcast Bedah Isi Kepala Caleg. Inilah gagasan politik dari calon legislatif perwakilan dari daerah pemilihan 5.